Shalom teman-teman, puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali di tempat yang seadanya ini. Bertemu bersama untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Dan untuk undang invite Holy Kristus. Holy Spirit juga ke dalam ini. Kami tahu kita semua anak-anak muda haus dan lapar akan firman Tuhan. Makanya kita harus cari dia dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Kita akan belajar banyak hal hari ini. Tapi sebelum itu mari kita undang Roh Kudus masuk ke dalam diri kita supaya kita merasa dituntun Roh Kudus untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk di luar Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama, persiapkan hati kita untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini. Anak-anak muda diperkumpulkan di tempat ini. Biar namamu saja ditinggal dan diagungkan. Rapi hambamu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Persiapkan hatimu semuanya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Haleluya. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. I love you, Jesus. I invite you, Holy Spirit, to come to this fellowship. Haleluya. Sing from the first song. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku.
aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. My happiness is full, God. Perlu kalian ketahui, kita selalu rindu di dalam bait Tuhan. Ketika kita masuk dalam penyembahan, ada satu kebahagiaan yang baru aku kenal. Ada satu kebahagiaan yang gak pernah aku sadari. Disitulah I feel peace when I know Christ. Sing the song together. Maybe you don't know this song. Just read it. Gitu. Thank you. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Let's sing from the first. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku
penuh di hadirat-Mu, bahagiaku penuh hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami selalu berada dalam bait-Mu. Kami ingin hikmat, akal budi yang Engkau berikan pada hamba-Mu ini. Supaya hamba-Mu ketika menyampaikan firman tidak jauh-jauh dari Alkitab atau tidak keluar dari standar firman-Mu. Tetapi mereka yang akan dengarkan firman, supaya apa yang mereka dengarkan dapat berkuasa dalam hidupnya dan bertumbuh dalam hidupnya. Terima kasih dan terima kasih. Nama-Mu siap memberikan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita diberikan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turunnya ke atas dari damai sejahtera dari sorga turun ke dalam dunia ini dengan alasan khusus, alasan yang indah, yaitu untuk memperbaiki kita. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya pakai kacamata supaya ini bantu saya untuk baca Alkitab. Ya, teman-teman kalau mau pakai kacamata silakan. Kita buka Alkitab kita. Oh ya, sebelum itu saya berikan satu pengumuman. Minggu depan tanggal 26 ya. Pokoknya Sabtu depan ini, Sabtunya lagi, Sabtu besok. Itu kita akan merayakan anniversary kita yang ke-8 tahun. Puji Tuhan. Itu karena karunia Allah sendiri yang Tuhan telah curahkan untuk kita semua di dunia ini. Itu dengan tema HPLO chapter 3, The Holy Spirit. Kita akan belajar banyak tentang Roh Kudus. Kita akan belajar banyak tentang apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam kehidupan kita setelah kenaikan Tuhan Yesus. Itu spesial, kita akan diadakan di Citra Land di Bukit Palma, di rumah salah satu jemaat kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan mengenal firman Tuhan di sana. Kami tunggu kehadiran Anda di lokasi. Bagi yang mau tahu pendaftarannya bisa lihat di bawah ini. Ya, pengumumannya, pendaftarannya belum dibuka, mungkin 1 minggu sebelum acara baru dibuka Google Form-nya. Tapi kami tahu semua pasti sedang antri untuk masuk ke golongan pendaftaran. Ya, kami sangat nantikan sekali Anda untuk bergabung bersama kami di ibadah HPLO chapter 3. Itu ya. Puji Tuhan. Saya dengan sangat sukacita sekali Anda datang ke tempat itu, membawa urapan yang baru, membawa jiwa yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Firman kita dibuka dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita semua baca sama-sama dulu. Buka Alkitab, saya nggak akan buka Alkitab di bawah ini, tapi saya ingin Anda buka Alkitab Anda pribadi, Alkitab buku ini, atau kalau ada punya second phone, pakailah second phone untuk buka Alkitab. Tapi biarkan first phone-mu tetap nyala di YouTube ini. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan mendapat sesuatu dari Tuhan, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita baca lagi di ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Tetapi jika di antara kita ada yang kekurangan hikmat, hendaklah kita memintakannya kepada Allah. Meminta kepada Allah.
Ini secara nggak langsung komunikasi toh dengan Tuhan. Ya secara langsung sih. Secara langsung kita komunikasi toh dengan Tuhan. Nah, komunikasi yang dimaksud meminta di sini adalah kita berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu sebelum kita meminta apa yang kita butuhkan, mintalah terlebih dahulu hikmat. Sebab kalau manusia itu kekurangan hikmat, atau tidak punya hikmat, atau kalau punya hikmat tapi hikmatnya tidak dipakai, itu berani-beranian sama saya, hidupnya akan timbul rasa-rasa negatif. Tapi kalau dia merasa itu hikmatnya, itu hikmat siapa? Hikmat dari mana? Sebab hikmat dari sorga itu bukan sesuatu hal yang negatif. Hikmat dari sorga itu isinya positif semua. Kalau kita baca Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas, hikmat yang dari sorga adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik dan tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Jadi yang dimaksud hikmat dari sorga adalah jiwa kita, sifat kita itu senada dengan sorga. Senada dengan sorga itu bukan berarti kita suci, holiness. Senada dengan sorga itu dimaksudnya adalah pendamai, gak suka dengan keributan atau kericuhan. Yang kedua, peramah-ramah dengan semua orang. Nurut dengan suatu pemimpin atau nurut dengan apa yang Tuhan katakan. Lalu penuh belas kasihan, tidak keji dan tidak kejam. Dan buah-buah yang baik dan tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kalau ada orang bilang, hikmatku ya seperti ini, gak bisa dirubah-rubah, itu bukan hikmat dari sorga, itu hikmatmu sendiri. Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hikmat dari sorga itu bukan iri hati, bukan mementingkan diri sendiri, dan bukan berdusta melawan kebenaran. Sudah tahu itu benar tapi dia masih gocek-gocek, dia masih sembunyi di balik kebenaran. Itu bukan hikmat dari sorga, itu hikmat dari dunia, hikmat dari iblis. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita membutuhkan sesuatu, sebelum kita meminta sesuatu yang kita perlukan di hadapan Tuhan, minta yang terlebih pertama dulu, berikan hambamu ini hikmat. Supaya hambamu, supaya kami, supaya kita tetap mengikuti apa definisi hikmat dari sorga. Amin teman-teman. Saya yakin kok. Kita harus belajar mulai dari sekarang. Kita harus mulai bangun doa pertama hari. Minta hikmat sama Tuhan. Kalau bisa tiap pagi minta hikmat. Supaya apa? Supaya kita tidak bentrok dengan diri kita sendiri. Apa kata hati dengan apa kata iman. Itu kadang kita bentrok. Kadang apa kata hati. Itu lebih bunuh. Lebih sifatnya lebih membunuh. Sebab iblis pintar menggunakan hati. Iblis itu pandai tipu. Anda kata, ini gunakan hikmat saya. Itu hikmat siapa? Apakah sudah sesuai dengan Yakobus pasal yang ketiga? That's why. Karena hikmat itu saya yakin, hikmat adalah suatu doa yang tidak pernah ditolak Allah untuk dijawab. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Hikmat itu diberikan secara cuma-cuma, bleng dari sorga dari atas. Fungsi hikmat itu supaya kita bisa mengontrol diri, supaya kita tidak jauh-jauh dengan pikiran duniawi dan hati. Hati itu melawan, pintar sekali mempermainkan otak. Makanya kalau orang mengikuti apa kata hati dan tidak mengikuti apa kata Kristus dan apa kata imanmu berkata,
Anda akan lebih jatuh ke dalam jurang lebih cepat. Anda akan lebih cepat jatuh ke dalam jurang. But follow his Christ. Follow his cross maksud saya. Follow his cross, behind of this cross. You will never get lost. Kalau Anda punya hikmat dari surga langsung datangnya. Amin. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pasti Tuhan akan berikan. Tapi ada satu syarat. Yang keenam, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kita meminta hikmat pada Tuhan. Kita meminta dengan iman, bukan hanya dengan voices atau dengan suara saja yang lantang. Tapi kita minta dengan suara yang lantang juga dan dengan iman dan jangan bimbang. Kita berdoa berarti kita sudah percaya sama Tuhan. Gak mungkin orang berdoa tapi tidak percaya. Dia masih sembunyi. Tapi kalau kita minta hikmat atau minta sesuatu deh, kita harus minta dengan iman, dengan percaya, dan jangan bimbang. Kalau kita berdoa, kita berarti udah percaya penuh bahwa Tuhan suatu saat akan menjawab, entah itu hari ini atau besok atau lusa atau beberapa tahun kemudian. Tuhan pasti jawab kalau engkau saat itu membutuhkan. Bener-bener membutuhkan. Bukan berarti doa-doa yang lain itu nggak membutuhkan. God must have a reason why He did not answering your prayers. Your prayers. Because your time is not God's time. Ketika kita minta hikmat pada Allah, itu kita harus minta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Pernah nggak Anda dengar kisah Petrus berjalan di atas laut, di atas air? Ya, dia melihat Yesus di sana. Dia melihat Yesus berdiri di depannya. Jauh memang, tapi dia melihat di sana. Ketika dia meletakkan kakinya di air, matanya tertuju pada Kristus toh, matanya tertuju di depan. Tapi ketika Petrus melihat sekeliling ada ombak-ombak yang besar. Ombak-ombak ini saya beri satu ilustrasi dalam ombak-ombak masalah atau ombak-ombak mulut seorang netizen. Biar gampang. Ya. Ombak-ombak masalah. Dia melihat sekelilingnya. Wah, badai. Angin bertiup kencang. Badai bergelora. Malah membuat dia semakin ketakutan. Semakin dia berpaling dari Kristus. Wajahnya tidak lagi fokus ke depan, tapi dia berpaling ke Kristus. Akhirnya dia melihat ke bawah. Dia melihat lautan itu sangat biru. Dia melihat ini sangat dalam. Saya takut. Nggak ada yang handle tangan saya. Akhirnya dia bimbang. Dia imannya terguncang. Akhirnya dia tenggelam dan jatuh. Karena dia apa? Dia berpaling dari Kristus. Dia tidak mau. Dia sudah tidak melihat Kristus lagi. Pandangannya udah berbeda. Dia terjatuh. Dan tenggelam. Tapi dia itu tidak sampai mati. Karena Tuhan meletakkan tangannya. Kita minta sesuatu, itu jangan diambang-ambang antara percaya dan percaya. Kalau kita berdoa, minta hikmat atau apapun itu, pertama kita harus percaya. Sebab percaya itu akan membangun satu fondasi yang luar biasa. Sebab percaya atau kepercayaan itu akan menimbulkan hasil yang tidak akan mengecewakan. Justru Tuhan akan senang sama kamu karena kamu udah percaya penuh sama Tuhan. Trust and believe God will can do anything for you. Amin. Saya yakin kok. Anda tidak mungkin tipu-tipu pada diri Anda sendiri. Anda tidak mungkin sok-sokan bodoh. Tapi Anda tahu what makes sense that I choosing in front of God. Orang bimbang itu ada konsekuensi. Konsekuensinya, orang yang demikian, 7. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita bimbang antara kadang percaya dan tidak percaya. Meminta sesuatu atau minta hikmat.
Allah Tuhan nggak mungkin orang minta sesuatu aja Tuhan nggak mau jawab. Gimana saya minta hikmat? Kita bimbang. Kita nggak mau lagi percaya sama Kristus. Kita lari kemana-mana. Kita lari ke dukun-dukun. Kita lari ke orang-orang pintar. Percayalah, sesuatu yang bukan dari Tuhan, cepat lambat iblis akan mengambil jiwamu dan akan membunuhmu. Bukan membunuh diri kita saja, tapi membunuh mental kita. Never, atau tidak ada yang bisa diuntungkan di balik Kristus, di luar Kristus itu nggak ada yang bisa diuntungkan di luar Kristus. Semua di dalam Kristus itu menguntungkan. Di luar Kristus adanya kerugian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ketika kita butuh sesuatu, sampaikan ke hadapan Allah. Apapun itu, gunakan hikmat. Gunakan hikmat dari sorga ini. Tidak boleh iri, tidak boleh tidak boleh neko-neko, berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita minta dengan apa yang kita butuhkan aja, what we need aja, yang bener-bener urgent. Contoh deh kayak gini, kita minta jodoh, anak muda, kita minta pacar. Tuhan, doa siang malam kayak gini, Tuhan, aku kesepian, aku butuh seorang partner, aku butuh seorang teman, aku butuh seorang yang bisa aku ajak komunikasi, ajak ngobrol. Tuhan kasih pleng di depan. Belum, di depan. Ini orangnya. Dia berkata dalam hatinya, Tuhan, it's too perfect for me. Kamu maunya apa? Kok it's too perfect kayak gitu mungkin Tuhannya, POV-nya. Deketin. Nggak berani. Aku nggak berani. Aku merinding Tuhan. Aku merinding. Kalau deket-deket sama saya, aku merinding. Deketin. Melalui siapa? Melalui teman-teman. Dia bilang, udahlah, nggak usah takut. Deketin aja. Keburu diambil orang. Tapi masih merinding. Tanya lagi sama Tuhan. Ini tak Tuhan. Ini dah. It is your time or not? Merinding kasihan. Sama kayak saya. Saya ini teori tentang cinta itu semuanya tahu. Bahkan kalau Anda tahu lihat, itu generasi sincung-sincung ya, yang pertama, yang kedua baru-baru ini yang warna backgroundnya hijau-hijau itu. Saya kalau teori tentang cinta itu bukan sosok pintar, tapi saya tahu. Tapi cuma kalau praktek saya nggak bisa. Saya katakan pada orang-orang yang saya deketi, saya nggak kayak gitu loh. Saya nggak bisa semudah itu. Saya perlu waktu untuk yang lama. Karena saya apa? Saya bisa teori, tapi saya nggak bisa langsung turun tangan. Badan saya ini seperti merinding semua, bulu kuduk merinding semua. Ngecat orang, ngecat. Ya, deketin orang itu merinding. Saksian dulu ya. Deketin orang itu merinding. Makanya saya bilang, saya sampai tanya-tanya sama teman saya bilang, gimana cara deketin cewek? Tanganku merinding semua. Saya bilang, udahlah deketin aja. Nggak segampang itu loh memang. Saya bisa berbicara, tapi saya nggak bisa kalau saya harus praktek langsung. Saya bilang, bantu deh. Dulu saya tembak cewek, itu saya dibantu oleh teman saya. Dia yang ngecat dia pakai HP saya, dia chat. Oh, mau jadi pacar saya? Dia pakai, tapi itu bukan saya yang ketik, teman saya yang ketik. Dan itu suatu kebodohan yang sangat-sangat bodoh menurut saya. Makanya saat ini saya masih bingung. Gimana caranya ya? Apa yang harus saya lakukan dulu? Itu orang bilang, keburu diambil orang. Kalau keburu diambil orang, berarti dia punya. Bukan untuk saya. Berarti dia bukan sesuatu yang Tuhan berikan pada saya. Berarti di hatinya sudah ada orang lain.
saya pakai senjata itu. Makanya sampai sekarang saya masih apa namanya, masih grass, masih belum ditempel-tempel asuransi. Masih brand new, meskipun udah pernah sekali pacaran, sekali toh, yang lainnya HTS. Padahal saya tidak bisa nembak orang, saya bisa keringetan badan saya semua. Ganas. Makanya saya selalu cerita pada teman-teman saya tidak bisa, mungkin belum waktunya kali ya. Oh ya, belum waktunya. But I keep trying to catch something that I want to love. Balik lagi ke awal. Baterai mikrofon saya habis di sini. Saya pakai handphone. Ya, hikmat dari sorga itu hikmat yang selalu positif, tidak pernah negatif. Kalau kita punya hikmat, kita akan melakukan apa yang Yakobus 3 itu tulis. Jadi kita tidak iri dengan berkat orang lain. Kita tidak iri pada apa yang Tuhan berikan pada orang lain. Saat nanti Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih bagus lagi untuk kita dari orang lain itu. Makanya jangan keburu iri dengan berkat orang. Kalau kita punya hikmat, kita akan tinggalkan itu semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya dengan sukacita loh terima Anda semuanya. Kami tunggu kehadiran Anda di HPLO chapter 3 dengan suara kemenangan. Jangan lupa datang daftar juga. Aduh, sorry, kesenggol. Amin. Amin semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Semuanya siap untuk terima doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa pada kami semua hari ini. Kita terima sesuatu yang luar biasa dari Engkau. Kita terima sesuatu yang baik dari Engkau. Kita terima hal-hal yang penting dari Engkau. Sebentar lagi kita akan berpisah satu sama lain. Hendaklah Engkau menyertai kita. Hendaklah Engkau melindungi kita. Supaya sampai tujuan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Lepaskan dari mara bahaya dan kecelakaan hal yang buruk. Karena aku tahu Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mendengarkan segala hal yang ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, berkati teman-teman kita juga yang ada di luar negeri. Yang ada di Taiwan, yang ada di Amerika. Yang ada di China. Tunggu. Meiko. Ingo. Australia. Canada. Semua berkati mereka. Biarlah SOG ini akan bertumbuh dan berkembang di negara-negara yang Abel sebutkan tadi. Especially Tiongkok, Tuhan. Bless our friend in Tiongkok. Bless our friend in Mexico, in USA. God love you. Jesus love you. May you receive the glory from God. Eternal life. And glory merciful. Now and forever. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Sabtu depan.